Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhur billah, sibuk dengan aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh jari ini. Tapi aku sak kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling raine Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ini kamu elingnya ternyata gaya Mustafa atau seling nih. Tapi ini Allah sih. Terus nyifati Allah gaya makhluk iya lah gaya Mustafa bareng terus seling nih. Paham mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. Soalnya saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir, masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur di sini Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq itu awal. Akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab 5 ada kenapa? Diceritakan. Ilam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau seorang alim fikih. Ataro anadzam zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al-qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Wane dora mateni gede tenan dosane. Omane mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Omane sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya?
Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Budi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, Akbar buji nih. Apa mangan izin berkobarnya kalau apa? Ndok tuh lewat jebul gitu. Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling apa itu? Beras, apa sedungnya beras itu? Gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah ada berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyo, yo ngising ambek berang-berang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah dok beras mah. Ibu nih gue nemuin diceritakan. Lah singkat cerita no kiai kok Mustafa ini sok khusyuk ini kita takok. Niki lu aja sih kok disuci. Imam Burkini gue ulama tok ngamuk deh. Aku takok nek tak, rata aku murid. Takok nek rata aku. Ini pun betul tak. Kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang aja, bar mulai dipangkul, ya santai bariku wae sholat ya. Sholat wae masak ya ora di suci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Karena Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya? Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah sing lanang kan disunat cingkrang. Tapi di Indonesia contoh cingkrang sudah di aliran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat bejuan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya ya pencarian najis di kadang kan ya nyiprat-nyiprat tentu di. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Misor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Jadi apa? Gailun. Jawabnya kajian Nabi enteng. Yutoh hiruhu mabadah. Dia sanggap yang kok suci. Jadi yang kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid di sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaso cingkrang lah. Mergo cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepat iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok. Tok klambi. Lah kira-kira ratan iku suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener, senajan ora kok ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek ono bener deh. Pas ya, dablek pas ya, dari dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutoh hiruhu mabad, apa? Yutoh hiruhu mabad. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau diarah ta'ala saya ngasih fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya ulama kabeh melok tasawuf, mbek toriko. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya senengane ngono-ngono iku.